Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan oleh Abu Al-Hasan, pada suatu hari, An-Nasawi pergi ke majelisnya di mana dia mengajarkan ilmu hadis. Lalu, ia berkata, "Sebelum mulai menyampaikan hadis, kami ingin kalian mendengarkan lebih dulu apa yang akan kami sampaikan kepada kalian. Kami tahu, kalian berasal dari kalangan keluarga mampu dan terhormat. Kalian rela menempuh perjalanan jauh meninggalkan negeri kalian, kampung halaman kalian, dan keluarga kalian untuk menuntut ilmu dan belajar hadis. Akan tetapi, jangan kalian pikir bahwa dengan semua pengorbanan dan perjuangan seperti itu, serta dengan semua biaya yang telah kalian keluarkan, kalian sudah menunaikan hak ilmu atau salah satu kewajibannya. Saya ingin bercerita kepada kalian tentang sedikit dari perjuangan berat, kesulitan, kepayahan, dan kerja keras yang saya lakukan dalam menuntut ilmu. Saya juga ingin menceritakan kepada kalian tentang kondisi sangat sulit yang pernah saya dan kawan-kawan saya alami. Lalu, Allah menghilangkan kondisi tersebut berkat keberkahan ilmu dan kemurnian akidah. Ketahuilah, pada saat menginjak usia muda, saya pergi meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu dan belajar hadis. Ketika di ujung negeri barat hingga masuk ke Mesir, kebetulan saya bertemu dengan 9 orang sahabat yang juga sama-sama penuntut ilmu dan pencari hadis. Kami mengaji kepada seorang syekh yang saat itu merupakan ulama paling luhur kedudukan keilmuannya, paling banyak memiliki riwayat hadis, paling tinggi sanadnya, dan paling sahih riwayatnya. Setiap hari, syekh kami itu hanya menyampaikan hadis dalam jumlah sedikit saja. Hal itu menyebabkan waktu yang kami perlukan untuk mengaji hadis cukuplah lama dan panjang. Hal itu membuat kami kehabisan bekal, hingga kami terpaksa harus menjual pakaian yang kami bawa. Itu pun masih belum mencukupi, hingga kami tidak lagi memiliki apa-apa dan tidak bisa makan. Selama 3 hari 3 malam, kami terpaksa tidak makan sama sekali. Memasuki waktu pagi di hari keempat, kami semua tidak memiliki daya dan tenaga sama sekali karena kelaparan. Kondisi tersebut memaksa kami berpikir untuk membuka topeng rasa malu dan merendahkan harga diri dengan meminta-minta. Akan tetapi, hati dan jiwa kami menolaknya, dan tidak satu pun dari kami yang bersedia melakukannya. Namun, karena kondisi yang ada sudah tidak bisa bertahan lagi, maka bagaimanapun juga, mau tidak mau, kami terpaksa meminta-minta. Lalu, kami sepakat untuk melakukan pengundian. Barang siapa di antara kami yang namanya keluar, maka dialah yang bertugas meminta-minta dan mencari makanan untuk dirinya dan kawan-kawannya. Dan ternyata, dalam pengundian tersebut, kertas yang berisikan nama sayalah yang keluar. Saya pun bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara diri ini tidak tega untuk meminta-minta dan merendahkan harga diri ini. Akhirnya, saya pergi ke salah satu sudut masjid. Di sana, saya mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat dan berdoa kepada Allah dengan asmanya yang agung dan kalimat-kalimatnya yang luhur agar menghilangkan kesempitan yang kami alami dan menggantinya dengan kelapangan. Belum selesai saya berdoa, tiba-tiba datanglah seorang pemuda ganteng yang berpakaian putih, rapi dan wangi masuk ke dalam masjid, diikuti oleh seorang pelayan sambil membawa bungkusan. Lalu, ia pun bertanya, "Siapa di antara kalian yang namanya Al-Hasan bin Sufyan?" Lantas, saya bangun dari sujud dan berkata, "Saya adalah Al-Hasan bin Sufyan. Ada keperluan apa?" Lalu, pemuda itu menjawab, "Amir Tulun mengucapkan salam untuk kalian dan meminta maaf kepada kalian atas kealpaannya dalam memperhatikan keadaan kalian dan kelalaiannya dalam memenuhi hak kalian. Dia mengirimkan bantuan yang bisa kalian pergunakan
untuk memenuhi kebutuhan kalian selama beberapa waktu. Besok, dia akan datang mengunjungi kalian dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada kalian. Lantas, pemuda itu pun memberi masing-masing dari kami satu kantong uang berisikan 100 dinar. Kami pun merasa kaget dan terheran-heran dengan semua itu. Lalu, aku bertanya kepada pemuda tersebut, apa sebenarnya yang telah terjadi? Bagaimana ceritanya? Pemuda itu pun bercerita, saya adalah salah satu pembantu pribadi Amir Tulun. Pagi tadi, saya bersama sejumlah kawanku datang menemuinya untuk mengucapkan salam kepadanya. Lalu, Amir Tulun berkata kepada saya dan kepada yang lainnya, hari ini saya ingin sendiri, untuk itu silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Lalu, saya dan yang lainnya pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah tiba di rumah, belum sempat saya duduk, tiba-tiba seorang utusan Amir Tulun datang dengan tergesa-gesa dan menyampaikan pesan Amir Tulun agar saya segera datang menemuinya saat itu juga. Lantas, saya pun langsung pergi ke rumah Amir Tulun. Di sana, saya mendapatinya sedang bersendirian di rumah dengan tangan kanan memegangi lambungnya karena rasa nyeri yang menyerang perutnya. Lalu, Amir Tulun bertanya kepadaku, apakah engkau tahu Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya? Aku menjawab, tidak. Lalu, ia pun memberikan instruksi kepadaku, pergilah segera ke masjid ini dan langsung serahkan kantong-kantong uang ini kepada Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya. Saat ini, mereka sedang kelaparan sejak 3 hari dengan kondisi yang sangat sulit. Sampaikan juga permintaan maafku kepada mereka dan beritahu mereka bahwa besok pagi saya akan datang mengunjungi mereka dan akan meminta maaf secara langsung kepada mereka. Kemudian, saya bertanya kepada Amir Tulun tentang apa sebenarnya yang telah terjadi dan kenapa dia melakukan semua itu. Lalu, Amir Tulun bercerita, saya masuk ke rumah sendirian dengan maksud untuk istirahat sejenak. Pada saat mata ini sudah terpejam tidur, saya bermimpi melihat seorang prajurit penunggang kuda di udara dengan penampilan siap pergi menjelajah sambil memegang sebatang tombak. Saya pun merasa heran melihat pemandangan seperti itu. Lalu, prajurit itu turun ke pintu rumah dan meletakkan bagian bawah tombaknya di perutku. Lantas, dia berkata kepada saya, segera pergi temui Al-Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya. Bantulah mereka. Segera pergi temui mereka dan bantulah mereka. Karena saat ini mereka sedang kelaparan sejak 3 hari di masjid sana. Lalu, aku pun bertanya kepada prajurit itu, siapa engkau? Prajurit itu menjawab, saya ini adalah Ridwan, yaitu malaikat penjaga surga. Sejak bagian bawah tombaknya mengenai perutku, saya merasakan nyeri yang teramat sangat di bagian perutku ini. Untuk itu, segera sampaikan uang ini kepada mereka, supaya rasa nyeri ini hilang. Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi melanjutkan ceritanya. Mendengar cerita dari pemuda tersebut, kami pun merasa heran dan kagum dengan semua yang terjadi, dan kami pun memanjatkan puji syukur kepada Allah. Waktu itu, kami tidak ingin tetap tinggal berlama-lama di sana, supaya Amir Tulun tidak jadi datang mengunjungi kami, dan supaya orang-orang tidak mengetahui rahasia kami. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka nama kami akan terkenal menjadi orang-orang yang dihormati dan disanjung. Akibatnya, hal itu berpotensi memunculkan ria dan sum'ah. Akhirnya, kami malam itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Mesir. Masing-masing dari kami akhirnya menjadi sosok ulama paling mulia pada masa dan tempatnya. Dan di pagi harinya, Amir Tulun hendak datang untuk mengunjungi kami, tapi dia diberitahu bahwa kami telah pergi. Lantas, Amir Tulun menginstruksikan untuk membeli tempat tersebut secara keseluruhan dan mewakafkannya untuk kepentingan masjid, untuk setiap orang asing, orang-orang mulia, dan para penuntut ilmu yang singgah di sana.
untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka supaya mereka tidak mengalami apa yang pernah kami alami. Semua itu berkat kekuatan agama dan kemurnian akidah. Wallahu a'lam bis-shawab.